Ya oke, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembahasan materi yang ada di Papua ini tentang mengenal gerejaku. Yang sebelumnya kalian sudah membahas kita sudah membahas bagaimana perpecahan gereja itu. Yang pertama, adanya suatu konflik antara pengikut berbagai hamba-hamba Tuhan. Jadi ada dari Petrus, dari Paulus, dari hal-hal yang lain, dari beberapa nabi yang lain. Nah, terus habis itu perpecahan kedua, lalu adanya suatu ajaran-ajaran gereja, lalu latar belakang gereja yang berbeda dari adat dan juga dari pewahyuan dan juga dari visi, bahkan misinya seperti itu. Jadi banyak sekali keragaman gereja yang berbeda-beda di dunia ini. Nah, jadi kalian juga sudah membahas meskipun berbeda-beda tetapi disatukan dalam satu tubuh Kristus gitu. Jadi berbagai antara gereja ini jadi menghimpun suatu komunitas dan juga suatu kegerakan seperti itu. Nah, sebelumnya juga kalian sudah lihat di halaman 19, jadi yaitu ada untuk menghindari perpecahan yang ada dari berbagai perbedaan gereja ini, maka membentuk suatu lembaga atau suatu badan yang di sini kalian bisa melihat adanya beberapa lembaga-lembaga gereja yang menghimpun dalam gereja-gereja tersebut. Jadi ada PGI, ada PGLII, ada PGPI, banyak sekali di sini. Kalian bisa lihat juga, baca di sini. Dan juga ada sidang raya, Celebration of Unity, terus ada diikuti oleh berbagai macam lembaga gereja. Nah, seperti itu. Jadi banyak macam ini juga yang membuat banyak ratusan jenis gereja yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau kita sebagai peran remaja, kalian sebagai anak-anak SMP melihat perbedaan ini? Jadi kalian harus mengerti sudut pandang dari perbedaan ini. Jangan ada suatu perpecahan, tetapi dari perbedaan inilah timbul suatu kesatuan, unity, bahwa satu tubuh Kristus yang lain adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki fungsi masing-masing seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tahu nih, sadar bahwa nanti pasti akan ada perpecahan dan banyak ajaran-ajaran, terus banyak latar belakang gereja yang berbeda-beda. Nah, makanya ada ayat satu tubuh Kristus seperti itu, karena semuanya itu tangan dengan fungsi masing-masing, kaki dengan fungsi masing-masing, terus berbagai anggota tubuh dengan fungsi masing-masing, mata, telinga, kayak gitu, tapi tetap satu pemimpin, satu tujuan seperti itu. Nah, sebagai peran remaja kalian, kita akan membahas kali ini di halaman 19, yaitu gereja yang mengusahakan kesejahteraan kota. Itu jadi fungsi hadirnya gereja yaitu untuk menghadirkan kesejahteraan di mana tempat gereja itu berada. Oke, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu setiap kami. Tuhan, kami mau melanjutkan materi pembahasan kali ini. Tuhan Yesus, kiranya Kau sertai kami dari awal, pertengahan, akhir, dan juga dan memberikan hikmat, kepintaran, dan juga kecerdasan bagi anak-anak-Mu. Dan juga Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi. Kau urapi pikiran, hati, telinga, mulut, setiap ucapan, semuanya berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kalian bisa lihat di halaman 19. Nah, di sini ada Nabi Yeremia dalam kitabnya memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan Babel. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mengalami kekalahan dalam peperangan, lalu terpecah dan ditawan ke dalam bangsa Babel. Nah, terus Nabi Yeremia melihat bahwa bangsa Israel ini nanti akan bersungut-sungut, terus nanti akan memberontak lagi, terus nanti yang ada malah semakin punah dan musnah kayak gitu. Padahal ini adalah bangsa yang dikasih oleh Allah. Nah, jadi Nabi Yeremia diutus untuk bagaimana menguatkan dan juga membuat
bangsa Israel menjadi hidup kembali, yaitu dengan gini, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak buah laki-laki dan carikanlah suami bagi anakku perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah itu, jangan sampai punah musuh bangsa umat sayangan kayak gitu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi gimana pun setiap kalian berada, jika tempat itu sejahtera, maka kamu pun akan mengalami kesejahteraan. Coba bayangkan jika kamu berada di suatu perkampungan yang isinya banyak maling-maling. Jadi misalkan contohnya di perumahanmu terjadi kehilangan 10 motor akibat kemalingan kayak gitu. Nah, apakah kamu nanti nggak was-was tuh? Nanti kan udah 10 motor nih di dalam perumahan ini, nanti ini bahaya nih. Yang ada nanti malah motor orang tua ikut-ikutan hilang. Kan itu kan dalam pemikiran kalian bahwa segitu dalam suatu kompleks, dalam suatu perumahan, bagaimana dalam suatu bangsa yang mengalami kisruh. Jika kalian melihat situasi saat ini yang melihat di Palestina yang sedang digempur oleh bangsa Israel, terus sedang mengalami perang, terus ada di jalur Gaza itu, bayangin di sana aja sedang terjadi peperangan, gimana bisa sejahtera tuh. Nah makanya buat kalian yang dimana pun berada, kalian tinggal di mana, tapi kita tetap sih tinggal di ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor, seperti itu. Kalian tetap berdoa minimal untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan rumah, perumahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan Indonesia. Terus bertahap berdoa satu persatu. Kalian doakan berkati pemerintahannya, berkati setiap bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Berdoa terus begitu, karena kalau tidak didoakan, maka kesejahteraan keluarga itu akan terhambat. Kok nggak ada yang berdoa, nggak ada yang punya hati untuk daerah tersebut. Kalau kalian tidak mendoakan, kalian tidak punya hati, maka tidak ada kesejahteraan di daerah itu. Nah, surat ini dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang saat ini membentuk kelompok-kelompok eksklusif gitu. Jadi bangsa Israel pada waktu ditahan tuh nggak mau tuh berbaur dengan bangsa Babel, nggak mau tuh mereka membantu atau apa kayak gitu, membenci gitu. Padahal namun demikian, dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh hidup eksklusif dan tidak peduli dengan masyarakat sekelilingnya, yang pada saat itu kebanyakan adalah Babel. Nah, gitu. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain, seperti itu. Beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak. Jadi hadir gereja aktif dalam kegiatan sosial, aktif dalam membantu masyarakat, aktif dalam kegiatan lingkungan, seperti itu. Itulah fungsi gereja yang sejati, yang benar-benar berguna gitu. Jadi gini, jika kalian tidak melihat gereja kalian seperti itu, ya oke, gak apa-apa, kan kalian pun gak bisa menuntut banyak kepada pendeta ini enggak. Jadi minimal dari gereja diri kalian sendiri gitu. Dari diri kalian sendiri ada suatu perubahan, maka nanti kalian akan bisa melihat, dan juga diri kalian pun menjadi figur dan juga menjadi terang bagi sekitar, menjadi contoh, menjadi role model yang Allah dalam dunia ini, sehingga ternyata si A hidupnya sering berbagi, sehingga minimal dari diri kalian itu dulu. Nah, habis itu nanti akan banyak yang tergerak hatinya, satu persatu nanti akan suatu timbul perubahan seperti itu. Jadi jangan pernah memandang jelek gereja, jangan pernah memandang kayak semacam memusuhi gereja gitu. Jangan pernah kayak gitu, jangan pernah memusuhi hamba Tuhan, jangan pernah menjelek-jelekan hamba Tuhan kayak gitu. Karena jika kita melihat sesuatu kekurangan, jangan jadikan itu sebagai suatu hinaan, tetapi jadikan itu sebagai suatu doa. Kita doakan seperti itu. Nah, ini contoh juga di Minahasa, kerapatan gereja Protestan Minahasa mendesak pemerintah untuk menetapkan pencemaran di Teluk
Uyat. Nah, sebagai bencana nasional. Kenapa nih? Kenapa? Karena di situ ada tambang emas, jadi lingkungan di situ menjadi sangat amat tercemar. Seperti itu. Kenapa tambang emas tercemar? Karena penggalian kan itu kan banyak penggalian, terus hasil tambangnya itu kan disaring, terus banyak di kuras kayak gitu. Kan kalau tanah yang sudah digembur-gembur, sudah digali, terus ditinggalkan begitu saja kan jadi jelek. Di Sumatera Utara, Mulia Kristen Batak Protestan atau HKBP yang kalian tahu terlibat dalam gerakan untuk menolak perusahaan lingkungan karena penambangan hutan. Gereja Kristen Protestan Indonesia yang terletak di Sumatera Utara juga menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan lingkungan yang rusak karena penambangan pohon-pohon kemenyan yang menjadi getahnya sumber pendapatan masyarakat setempat. Jadi pada waktu di Sumatera Utara adanya suatu penambangan dan juga kerusakan alam. Nah, gereja Mulia Kristen Batak Protestan ini melihat suatu fenomena itu ini jangan sampai dibiarkan. Itu gereja yang berbeda dan juga gereja yang aktif di lingkungan. Sebenarnya seharusnya gereja seperti itu. Tetapi ya jika kalian melihat situasi saat ini, kok gereja saya kok nggak ada kegiatan ya, atau gini, misalkan gereja kalian ada baksos gitu, bagi-bagi sembako seperti itu bagus, itu suatu tunjukkan betapa pedulinya dan aktifnya gereja seperti itu. Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa gereja harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Orang Kristen tidak cukup kalau ia hanya berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, memuji Tuhan saja, itu nggak cukup. Harus aktif keluar. Itulah yang dinamakan eklesia, dipanggil keluar untuk memberkati banyak orang dan untuk memberitakan kabar baik seperti itu. Nah, ada sebuah tugas penilaian dan juga ada beberapa mungkin pertanyaan yang sulit. Di nomor 1 ini, buatlah sebuah pohon gereja. Itu maksudnya adalah lembaga-lembaga gereja. Jadi gereja kalian itu ada di sebuah lembaga apa, terus kalian tuh harus tahu, misalkan gereja kalian ada di sebuah lembaga apa, terus gereja yang lain ada di sebuah lembaga apa, itu harus tahu. Itu nomor 1. Searching aja, kan misalkan gereja kalian, misalkan HKBP ada di sebuah lembaga naungan apa gitu di Indonesia. Terus ada pertanyaan yang nomor 6, hubungi organisasi persatuan gereja yang ada di wilayah kamu, baik itu berupa sinode, gereja kamu sendiri, persatuan gereja Indonesia, nah yang lain-lain. Terus tanyakan kepada pemimpinnya apakah apa-apa yang sudah dan akan mereka lakukan untuk mewujudkan. Nah ini maksudnya adalah nomor 6, ada nggak suatu kegiatan yang benar-benar membuat suatu gerakan persatuan gitu. Jadi kayak semacam antara perbedaan gereja dengan gereja ini. Waktu itu saya sudah lihat ada yang jawab KKR kayak gitu, bagus tuh KKR bagi antar gereja tuh konsep kebangkitan rohani. Nah ini yang nomor 7 juga, nah kan meminta teman kalian datang ke gereja kalian untuk merasakan ibadah bagaimana ya. Kalau itu sulit dan juga ibadah masih online, ya kalian coba lihat dan simak video ibadah online dari yang lain, seperti ibadah yang lain gitu. Gak apa-apa kita ikut merasakan bagaimana ibadah dari gereja lain seperti itu. Jangan sampai kalian menjadi alergi, jangan sampai. Nah nih rangkuman bisa kalian baca. Nyanyi penutup, batu penjuru gereja. Kita sudah berada di penghujung, jangan lupa di pertemuan berikutnya pengumpulan tugas, dan di pertemuan berikutnya lagi penilaian harian. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas gereja kami yang telah Engkau ciptakan di dunia. Engkau telah memanggil kami, orang-orang berdosa yang Engkau ingin pakai untuk menjadi penyalur berkat-berkat-Mu di dunia. Tolonglah kami, anak-anak-Mu, agar kami tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan dan mementingkan diri kami sendiri. Tolonglah kami agar gereja kami benar-benar dapat menjadi garam dan terang di dalam dunia. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.